lawan lawan kata dari mainstream gitu. Kalau metal itu, Metal itu genrenya jadi dia masuk metal ya. metal, grindcore, metal, turunan dari metal. Ini album. Emang dari lahir memang sudah punya cinta main ini di metal itu. Mundur kan. Biasa banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ini ambil putih di ini Pak. Di Ampera. Sudah. Syarat itu. Enggak malu tuh. Enggak. Kan ente kan orang Jakarta ya. Lahir aja di Palembang kan. Jadi gimana ceritanya Pak? Itu katanya Bapak pernah ini main band gitu. Sekarang enggak lagi. Bahasa Palembang. Bahasa Palembang jadi bahasa Jawa jadi, bahasa Lampung jadi. Bahasa Jakarta. Kalau Dusun jadi gitu serap bebas. tapi itu kan masa lalu juga. Itu 20 tahun yang lalu. Ya, tapi kan pada masa kecil itu kan jadi masa depan waktu itu. Itu startnya dari SD. Jangan terloncat lah. Dari SD kelas 4 itu aku sudah teracuni musik cadas, musik keras dari sepupu aku yang ngajarin main gitar kan. Betul, SMP iya dari dia ngajarin gitar SMP tapi dia ngeracuni aku musik keras itu dari Di kamar. SD. Iya dari SD. Sekamar itu dengan Bukan aku Faisal itu. balik ke rumah Dio kan. Lain rumah ya. Lain rumah. Tapi dari Dio lah aku kenal musik-musik keras dari album Sepultura, Gituari, Itu SD dan itu. lain. SD. Jadi yang duluan apa itu lagu Indonesia Raya atau lagu itu? Lagu itu duluan. Jadi Lagu metal wajib. dulu. Lagu metal itu lagu wajib. Lagu wajib. Jadi proses belajarnya gimana? Belajar gitar belajar gitarnya waktu SMP diajari chord dasar sama akustik kan belum main ke gitar listrik kan ke elektrik ya chord dasar terus lagu-lagu standar. Habis itu baru seriusnya di Lagu standar ya? lagu-lagu waktu itu eranya Jamrud kan, Bumerang, Jamrud, Netral pada saat itu kan. Lagu-lagu umuran aku pada saat aku SMA itu kan 90-an kan musik-musik kayak itu kan. Iya, tapi waktu SMP itu harusnya belum ya. Harusnya belum umurnya belum lagu-lagu itu. SMP itu. Pengaruh ya, tapi pengaruh lingkungan kawan-kawan banyak yang seneng Jamrud kan waktu itu. Tapi belajar ngaji juga waktu kecil itu. Belajar itu Jadi seimbang lah ya antara ibadah dengan dunia dan akhirat. kasidah. Kasidah belum. Jadi berapa tahun lah proses belajar gitarnya? SMA waktu mulai serius itu SMA kelas 1 Di Palembang. pas pindah Palembang. Aku SMA di Palembang di Bina Warga 1. SMA itu aku mulai serius mulai aku Ijazah SMP-nya SMP yang 94. SMP di Jakarta, SMA-nya di Palembang. Seluruh keluarganya pindah. Pindah sini. Itu SMA itu daerah Pagi itu. bukan di Kepandaian, di belakang Gaya Baru situ Megaria. Cuman pas SMA itu aku mulai serius, mulai mendalami gitar elektrik juga pada saat itu kan, gitar listrik. Dengan cewek sudah punya kenal cewek juga waktu itu. Cewek aku ya gitar itu, musik itu. Body gitar ya. Iya. Wajar lah jadi body gitar aja. 3 tahun tuh memang mendalam itu, 3 tahun tuh mendalam Di SMA? Iya SMA, sampai hari kelas 3 yang jadi Tapi gitaris kan terbaik di sekolah. Ikut kursus dulu kan di suara Kursus, Indah, kan? iya. Nah, siapa nama kawannya waktu yang ngajak? Yang ngajak les gitar klasik Iya. itu namanya Paruk. Sama-sama India. Tidak, Main justru in. dia Wong Bata. Victor Bangun Parulian si Hombi, Wong Bata. Tapi kawan SMA kawan Jadi akrab. penyanyi nih sekarang. Dia tidak, justru jadi ini dia. Tidak main musik lagi, malah vakum sudah. Pasti tidak main musik lagi. Jadi siapa-siapa nak ngetop bandnya waktu itu? Waktu pas di SMA itu. pas di SMA itu ya rombongan aku kan waktu itu ada aku Paruk, Erik, terus Yuda, terus ada
Ade, ada Oki, ada Omar, dan banyak lah. Ya, memang seluruh pemainnya itu cowok ya. Cowok. Ada penggemarnya cewek. Penggemarnya cowok cewek. Oh, cewek. Cewek, iya. Latihannya di rumah. Latihannya di studio. Waktu itu kami sering latihan di studionya Kak Rudi di Wan Asri, yang kampus di situ. Studio Backstreet namanya. Oh, Studio Backstreet. Salah si kok band legend juga di Palembang, Backstreet nama bandnya. Era itu di tahun 90-an. Band besar lah itu sudah Backstreet. Studionya sama dengan rental sekarang nih, sistemnya tuh gimana? Sama. Cuman Per jam ya? iya, cuman studionya sudah tutup, sudah nggak kasih lagi. Enggak, waktu itu per jam itu. Per jam. Jadi latihan seminggu per jam. Seminggu sekali biasa juga. Seminggu sekali sejam. Sering dimarah nih gara-gara latihan. Kan suruh belajar dulu biasanya, kan bukan suruh latihan sama orang tuanya. Tidak pernah kena marah. Malah orang tuanya yang dimarahin. Justru Didukung. ibu aku dukung, support waktu itu. Hampir setelah lulus SMA itu hampir baik nyaris nak masuk IKJ waktu itu, Institut Kesenian Jakarta. Cuman bapak aku yang kurang support. Sedang ngambil formulir waktu itu. Hampir waktu itu hampir. Nah akhirnya masuk di kampus Universitas Mercubuana itu juga karena sepupu aku itu juga Kak, yang ngajar aku main gitar itu, yang ngedokumentasi. Bukan waktu di SMA tadi kan dapat penghargaan gitu. Iya. Itu memang di festival kan nanti memang mereka menilai. Festival. Oh, Jadi ada festival band ekstrakurikuler waktu itu untuk penutup pada saat kami kelas 3 selesai ujian. Ada lomba, ya, macam-macam lombanya, ada lomba puisi, lomba musik, ya, teater segala macam. Nah kami melok yang kompetisi musiknya. jadi dapat opik baik. Iya, Tapi yang bandnya dapat. band dapat juara 1 juga band. Juara 1. Berarti bagus, bandnya juara 1, Iya. gitaris juara 1. Tapi Vokalisnya yang kurang beruntung. Tapi juga. yang cuman skala SMA, Iyalah, namanya artinya kan internal gitaris dan sekolah. band yang dapat ya. Oh, iya. Vokalisnya dah. Tidak dapat. Padahal waktu itu kami sudah main musik waktu di SMA itu manggung sudah lagu-lagu Suckerhead, lagu Kultura, sudah mainin lagu-lagu keras. Tapi waktu itu kan memang belum ngerti kan wong kan. Nah, waktu yang katanya disuruh festival yang di katanya kan pernah bermasalah waktu festival aja. Di mana itu? Oh iya, Itu setelah dapat penghargaan itu terus setelah tamat. sesudah itu. Sebelum itu waktu itu ada festival sponsor motor Suzuki di Sport Hall. Dulu Sport Hall sekarang jadi PSCC di AR Mauri, Suzuki AR Mauri namanya acaranya. Terus kita melok, aku wakilnya dari sekolah karena kita budak-budak SMA dan itu untuk umum. Akhirnya kami di inilah salam kami dibully seperti Kan bully. festival itu kan ada nama band itu kan. Iya, Disebut dibuat nama band itu band sekolah itu. aduh, cuman lupa namanya. Lupa, tidak ingat lagi sudah. SMA kan. Lagu kuburan itu tadi lupa ingat itu. Ah iya, kuburan itu band Bandung. Lupa. Ya, jadi waktu itu suruh turun apa macam mana bentuknya itu? Ya disuruh turun, terus. Aku sudah habis kalau suruh turun ya Tidak, yang lain. tidak, lagi di tengah musik lagi jalan. Mau diteriaki. Teriak disuruh turun. Atau memang ini apa? Rival suruh turun. Tidak, memang kurang senang. Karena penampilan atau Karena persaingan. Karena kami waktu itu SMA, tapi kami sudah bisa main lagu-lagu yang candas kan. Sementara mereka sudah bocor kami umurnya, tapi terlalu main. terlalu hebat kali ya. Dianggap jadi pesaing ke depannya tadi kan. Jadi saingan kayak gitu. Jadi waktu itu lah ada petir langsung bersumpah waktu itu. Apa di bawah panggung apa ada ceritanya? Di pucuk panggung itulah pas lagi main itu. Langsung bersumpah. Iya, Jadi dalam hati. not me. Dalam hati gue cuma ngomong kan. Saya bersumpah. Aku tunggu kamu tengok lah kamu balik. Kamu turun gitu. Balik kamu. Ya aku balik aku ke Jakarta. Aku balik lagi sini aku sudah sukses gitu. Cuman waktu itu kan pikiran udah Tapi belum gondrong waktu itu ya. belum masih sekolah soalnya kan. Lampirnya masih rapi ya. Masih rapi lampirnya. Masih rapi karena penampilan udah sekolah kan. Udah SMA. Ya. Jadi setelah itu berapa lama berangkat
Setelah lulus SMA langsung berangkat, langsung ke Jakarta. 2 bulan, sebulan setelah di panggung. Iya, sekitar itu 1-2 bulan berangkat ke Jakarta. Terus di Jakarta sempat menang kami belok kompilasi Rusito Suarsono Production. Itu ada Pak Rusito, dia bikin album kompilasi band-band Palembang dan kami masuk juga nominasi waktu itu, dan hadiahnya rekaman di Jakarta. Begitu nyampe di sana. Iya, jadi nyampe di Jakarta recording kami di sana kan. Band itu ini. Band yang dari Palembang SMA tadi. Bukan, lain band si Konyol lagi. Jadi ada yang band sekolah, ada yang band di luar sekolah. Kamu dari Palembang juga. Dari Palembang, kawan-kawan personil mau Palembang kalau yang di luar Palembang itu berangkat kami di Harmoni nama bandnya. Itu dapat hadiah rekaman di Jakarta gratis di studio Subisma Record di daerah Subisma Record di daerah Bintaro, dan ketemu juga sama kawan-kawan band-band Palembang dan kita berangkat bareng terus kita recording. Nah itu pengalaman pertama kali masuk studio rekaman. Iya, studio rekaman tahun 98. Iya, pertama kali dari kompilasi 98. Terus itu Suarsono. Habis rekaman itu kawan-kawan balik ke Palembang, terus aku stay di Jakarta, langsung kuliah. Kuliahnya juga sebenarnya dipengaruhi oleh sepupu waktu itu. Mercubuana itu kampus biasa sebenarnya, universitas seperti pada umumnya, tapi kegiatan musik itu banyak, termasuk yang menonjol ya, di antara kampus-kampus yang di Jakarta, termasuk sering kegiatan di Jakarta. Nah akhirnya waktu itu ngomong, kau kuliah sini deh, kau tidak perlu kau kuliah di IKJ, kau kuliah sini kau pacak ngeband terus, kalau acara musik tidak berhenti di sini, kalau kompetisi segala macam. Akhirnya aku masuk situ, kuliah di situ, dan benar acara musik tuh sampai setiap minggu. Nah itulah yang IO-nya, yang acara-acara itu jelas Uco. Yang Uco itu yang manajernya band Tengkorak tadi. Tapi tidak kenal langsung ya? Tidak kenal langsung, karena sepupu aku itu teknik sipil, juniornya si Uco itu. Dia yang kenalin aku, Cok nih, sepupu gue nih. Oh, Uco itu juniornya Faisal tadi? Senior Faisal. Ini sepupu gue nih, anak musik juga, anak band gitar ya. Oh iya, kenalan ya. Nggak taunya aku pas itu, oh manajer Tengkorak itu, aku kan sudah seneng ya, Bang Uco, manajer Tengkorak. Iya katanya. Kapan bang, kenalin dong sama personil. Oh iya bisa nanti. Akhirnya pas ada festival di situ, si Ombat itu kalau Tengkorak itu jadi juri di acara itu kan. Dia jadi juri. Oke, itu panitia atau peserta? Tidak, belum terlibat waktu itu, jadi panitia, jadi nonton gue. Nah di situ aku pertama kali di Tengkorak. Akhirnya berlanjut dari situ akrab sama si Uco. Dalam minggu dia bikin acara di Palembang, aku rewangin. Pas di Palembang, setelah selesai acara, Ombat tuh telepon, masih ingat kan aku di Hotel Paradis tahun Paradis yang terima itu? Iya, tahun 2000. Tahun 2000 kan, si Ombat tuh telepon si Uco itu. Cok, kita ini nggak ada gitaris nih, si Hela keluar, terus si Yoyo yang gitaris utamanya itu lagi prajabatan PNS di Cirebon, jadi kosong, posisi gitar itu kosong. Siapa Cok ya? Kita pakai siapa ya? Kata si Uco, Bat, ini gua lagi sama si Opik dulu. Si Opik aja disuruh ya. Mana coba gua ngomong. Oh, jadi waktu itu begitu masuk langsung jadi main gitaris? Tidak, dari yang itu tadi, proses tadi, dari fans, dari kawan, dari kru kan, sampai akhirnya diajak, yaudah kayak balik ke Jakarta latihan sama kamu. Tahu kan lagu-lagu Tengkorak? Tahu bang, siap. Ada pas balik dari acara itu, iya, pas balik ke Jakarta, mereka latihan langsung di tes. Bukan, kalau Tengkorak itu sudah ada di tahun berapa dia mulai? 92. Oh, 1992. Sampai 2012. Mereka tuh 91, tapi waktu itu namanya belum Tengkorak. Mereka mulai resmi pakai nama Tengkorak itu tahun 93 mereka pakai nama Tengkorak, terus mereka mengusung genre grindcore dan nama Pamdet. Dan tahun 94 baru mereka mulai masuk studio rekaman album pertama mereka kan. Itu di tahun 94. Nah dari situ akhirnya aku bantu Tengkorak jadi adisional. Mulai itu manggung-manggung Surabaya, ke Purwokerto, ke Semarang, ke daerah-daerah jauh lah. Setelah itu selesai, si
Yoyo itu yang gitaris utama yang selesai juga prajabatan, dia balik lagi ke band, mulai aktif lagi. Nah udah, akhirnya kita bikin lagu rekaman. Album itu ya. Itu Iya. album yang berapa bagi Tengkorak itu waktu itu? Yang ini album ketiga ini. Itu Tengkorak. Album studio yang ketiga ini, aku gabung iya. Nah, kalau untuk Tengkorak, Yang ketiga, album yang ketiga ini. tapi ya Opi baru ikut. Baru yang album ketiga ini aku baru melo. Sebelum album ini dirilis, aku sempat melo ada project kompilasi Tribute to Rotor, sebuah lagu Tengkorak melo di situ. Aku di situ yang awal perdananya di situ sebelum yang album ini. Ini seluruh lagu itu musiknya Opi. Setengah separuhnya. Itu berapa lagu nih? Totalnya ada 12. 7 sama 7 14. Iya. Sekitar 7 lagu aku sama drummernya yang konsep bikin. Sisanya yang galau-galau kawan-kawan yang lain sama-sama. Yang ada yang sempat jadi oncak apa lagu. Kalau yang di album ini yang ada video klipnya di YouTube Pemimpin Gila itu yang jadi hitsnya. Ciptaan Opi gitu. Bukan, itu ciptaan yang gitarisnya. Kalau yang Opi Karya. Yang selain dari yang itu. Nah, yang ini ya lah. Yonis. Ini teroris, bleeding demokrasi, terus rock your soul, dari efek adiktif. Tuh, sama Doni, drummernya. Ini yang tentang ini ya. Tentang sosial, politik, kemanusiaan. Tema-temanya tentang kayak itu memang. Dari dulu emang grindcore itu kan memang kritis dia kan, menyoroti hal-hal yang berhubungan dengan sosial Apa politik. yang didapat setelah bergabung dengan apa band itu kan hampir dari awal itu kan berarti 98 ya gabungnya 98 ya 9. Kalau jadi personil resmi dulu ya tapi kan gabung 98 ya itu sudah mulai kenalan ngomong apa gabung wow berarti 4 tahun ya 4 tahun. ya apa yang didapat kalau sekolah terus dapat ijazah atau SMA itu kan 3 tahun Yang didapat ilmu tentang cara memanage sebuah band yang baik dan benar, yang profesional. ada juga badan benar ya Iya, karena mereka punya manajer kan. Jadi di situ aku belajar cara mengikuti sebuah band yang punya manajemen yang sudah profesional lah. Jadi mereka memang punya jadwal latihan, punya tim untuk medianya, untuk promonya, terus mereka punya manajer yang mengatur masalah show-nya, tampilnya, itu kan, terus kontrak MOU-nya dengan labelnya. Jadi masuk ke industri ya, belajar tentang masalah industri kan kurang lebih mainstream dengan underground kan mirip-mirip sistemnya kan. tapi kalau underground itu sebenarnya lebih ke ini Iya, underground itu ininya kan gerakannya. Jadi mereka itu filosofi mereka itu DIY namanya. Karena ini memang mengedukasi dari Eropa. DIY itu do it yourself. Jadi mereka melakukan segala sesuatu itu melakukan dewe, rekaman dewe, memanage band dewe, terus mengorganize acara dewe, bikin merchandise dewe, nyalon dewe, mempromosi ke dewe. Itu karena mereka kan memang tidak friendly dengan radio, dengan televisi karena kan segmented. Jadi TV sama radio pada saat itu sebagai media untuk promo mereka cuma membuka welcome terhadap band-band mainstream, musik-musik yang memang banyak diterima oleh seluruh kalangan. tantangannya lebih besar ya. Lebih besar, jadi itu lebih akhirnya ke pertemanan kan. Akhirnya di saat itu kami sebelum aku gabung di tahun 90-an itu pas di awal mereka baru jalan itu namanya ada tip trader kan istilahnya. Tip trader itu mereka bagi-bagi informasi, share informasi ke band-band yang sejenis sama mereka. Misalnya aku nih di Palembang, aku punya band. Terus Andi misalnya di Surabaya. Aku nyari kontak Andi. Aku kirim ke Andi, "Di, sama kenal. Aku oke dari Palembang. Nah, ini band aku nih, ini demo aku." Nah, Andi ngirim juga ke aku. Ini Kak, ini aku juga punya band di Surabaya. Nama band aku ini ya. Udah, akhirnya kami bersahabat kan dari situ. Akhirnya tukar-tukar informasi kalau ada acara, panggung. Misalnya ada acara di Surabaya, mereka undang kami. Terus ada acara Jakarta, mereka kami undang ke sini. Gitu. Jadi hidupnya kayak itu. Dari bikin desain dewe, bikin media. Jadi waktu itu desain nggak? Bikin desain dewe, fotokopian,
terus di fotokopi diperbanyak Bukan dibagi-bagi. stensil bukan? Hah? Kopi, bukan stensil bukan? Bukan. Kan zaman dulu ada zaman Any Arrow. ini Arrow ya. Any Arrow. Ini Arrow stensil itu kan lebih murah dari fotokopi kan itu. Yang nggak tahu ini Aro, ini Aro nih. Any Arrow. Ini karakter lah di. Nah jadi bagi-bagi desain fotokopian itu, jadi tukar-tukar informasinya akhirnya mengakomodir info tentang gigs, tentang acara, tentang album, tentang rilisan, tentang merchandise itu di situ galau. Kalau di era itu selain Tengkorak, bandnya apa lah yang Sama-sama sudah ini ya, sudah di ini, ada Trauma, ada COB, Corporation of Bleeding, banyak, ada Suckerhead. yang 5 besar lah ya maksudnya. Ya, itu termasuk lah ya. Trauma, Grausik, besar lah ya. Trauma, Grausik, Betrayer, COB, Purgatory, diantaranya gitu. Ya Pak, kami izin untuk ini bikin ini. Podcast siapa ya? Interviewnya siapa? Ini interview. Oh ini interviewnya. Ini Narasumbernya ada sumbernya. Ini dari Australia. Dari India. Dulu hobinya melihara Masa ada ini, podcast? kanguru. Ini lagi masih podcast. Kayak ini followernya kan. Iya, lumayan lah. Ada 10.000. Rencananya. Estimasi. Ya pasti nanti ada. Ya, Ulang tahun. lima besar ya. Ya, kita mengikuti acara ulang tahun ini. Ulang tahun ya? Bawa mobil, bawa motor nggak? Bawa motor. Ada nyemput Ari. Berarti. Di sini bela sama Ari ya. Anak bisa balik kan? Tapi bukan motor itu ya. Ini motor minjem. Paling ujung sebelah kanan. Oh itu X-Beat itu ya? Iya. Yamaha. Masih hidup ya? Apa motor kanan sih? Motor apa tadi? Iya, motor itu ada. Ini kalau habis tadi. Selalu. Ngomong ngisi kan? Res terus. Ini potong. Jadi sampai di mana tadi? Sampai di bagi-bagi informasi melalui ini Zain. Ke albumnya ini yang album rilisan apa Pita 2002 itu. Terus ini yang untuk versi bahasa Inggrisnya CD. Ini khusus video juga. ya. Ini khusus untuk dirilis untuk di luar negeri. Ini Ini kerjasama sama dengan ini? sama, cuman versi Oh, bahasa versi. Inggrisnya. Versi bahasa Inggris ini Versi ya? sudah ini kerjasama dengan label Bloodbath Record Jepang. Itu Jepang waktu itu yang distribusi. Ini masih bagus ya? Masih bagus. Biasanya kan CD kan agak Tidak lebih- bagus. Masih bagus. Tapi sudah disimpan kan? Filenya Sudah ada di bisa laptop. buka filenya. Bisa. Bisa di YouTube enggak? Ada ya? Ada di YouTube. Kalau ini? Oh ini dengan Bukan itu. Om Kuso Kusoy. itu lain. Setelah di Palembang. Jadi kemudian apa sih sebenarnya sama enggak underground kita atau band-band kita metal kita ini dengan yang asalnya di Eropa itu? Tapi sama? Genrenya sama. Bukan lifestyle-nya apa-apanya. Akhirnya kan itu jadi ini kan jadi gaya hidup kan, lifestyle yang diadopsi dari sana. Cuman tidak seluruh band-band cadas ini mengadopsi gaya hidupnya. Ini sesuai dengan kultur kita sini, norma budaya kita sini, kita tetap menganut pola adat timur kan yang memang masih normal, yang kerja, yang menikah,
ya tetap sholat ke masjid, tetap Seluruhnya menikah mas. sudah nikah dulu. Kalau sekarang sudah nikah. Itu beda itu. Nama wadah warahmah lah ya. Oh itu ya. Jadi kita tuh lebih bagus atau sebenarnya dibanding dengan band lo tuh atau kurang bagus kira-kira? Dari kalau dari sisi gaya hidup bisa mengambil teman yang apa lifestyle teman yang berbalik tinggalkan itu apa tadi anti drug, anti preset, sex, drugs and rock and roll. Sex, drugs and rock and roll. itu ditinggalkan. Sebagian band tidak pakai konsep itu. Jadi Ada istilah singkatnya ini. namanya Ada istilah singkatnya. tidak, ya itu singkatannya itu sex, drugs and rock and roll. Artinya dibagi gitu. CR. Karena kan memang musik itu kan identik dengan preset dan banyak grupis itu kan pada saat kita mau, terus ada drugs, narkoba gitu kan. Terus rock and roll tuh gaya hidup yang bebas, freedom yang nggak kate aturan, rambut gondrong, Tapi itu masuk nggak di sair lagunya itu? Atau memang beda ada masuk ya? tidak masuk. Kalau dia memang cuman itu kan cuma gaya hidup, beda dengan konten liriknya kan. Pesan yang disampaikan dalam lirik itu memang tentang masalah itu tadi. Kalau Cak Tengkorak kan dia sosial politik, dia bahas tentang itu kan lebih ya itu Dia artinya mendukung atau justru anti? anti, Oh, dia anti. Johnny. Jadi mereka menyoroti karena ini kan jadi alat nggak, jadi alat untuk mereka mengkampanyekan gaya hidup yang negatif kan di kalangan pemilih, Hedonisme istilahnya. hedonisme, materialisme. Nah itu sadar bahwa itu pola sana kan. Jadi akhirnya kita memfilter dan tidak kita pakai. Justru tidak kita pakai. Dari tahun 98, 2002 tiba-tiba keluar gitu. Sementara band kita masih eksis. Itu sebenarnya apa sih yang terjadi? Konflik itu kan keluar. Waktu itu keluar karena waktu itu memang keluarga aku kan punya usaha dan mereka sudah tidak punya SDM lagi dan mereka menyuruh aku untuk meneruskan usaha keluarga itu. Jadi akhirnya aku balik ke Palembang. Stop. Bagi Opik sendiri sebelumnya ada tak rasa penyesalan? Nyesel, ada rasa nyesel karena sebenarnya waktu itu lagi on fire, lagi seneng ini yang main musik karena waktu itu Hot-hotnya kan? tahun 2002 itu kan pas abis album itu rilis kita bikin video klip sama tour. Iya. Nah setelah klip selesai keluar, aku juga keluar ngundur ke diri, mereka tour ke Jawa, keliling Jawa kan. Nah, aku sudah tidak melo itu, dan aku nyesel juga, waduh sayangnya itu kan momen yang asiknya sebenarnya untuk pada saat tour ketemu dengan audiens, ketemu dengan yang senang dengan lagu-lagu Tengkorak. Itu sebenarnya permintaan orang tua atau permintaan keluarga? Maksudnya Itu ada permintaan istri. orang tua itu sebenarnya. Karena waktu itu sudah kondisi kesehatannya sudah menurun, ngedrop sakit, jadi akhirnya mereka butuh regenerasi kan untuk terus ke tongkat estafet usaha itu. Jadi akhirnya karena aku anak nomor satu paling tua, akhirnya aku yang nerusin saat itu. Atau karena memang di musik itu agak ini kabur harapan-harapan yang bisa Iya, kalau untuk masa depan nggak, secara dari sisi finansial memang kurang menjanjikan. menjanjikan karena ini kan musik segmented, jadi artinya memang tidak menghasilkan uang. Justru kita memang bukan untuk cari duit, ya, Puasan dari kepuasan batin Mbak. aja waktu saat memilih itu berarti obligator Sudah tahu konsekuensinya, resiko sudah tahu. Makanya kawan-kawan di luar musik mereka berbeda loh. Mereka ada yang jadi lawyer, jadi PNS. artinya dulu kita selama gabung itu secara pemirsa juga tidak dapat. Kalau saat itu kan lagi masa emas, masa jayanya, sangat menguntungkan secara finansial, sangat menjanjikan pada saat itu karena itu memang waktu itu eranya Dan era sampai masa 2020 masih bisa bertahan ya. masih mereka masih Tapi bertahan. kan berarti 10 tahun kemudian ya. Kemudian jadi mereka masih jalan karena memang ya mereka sudah populer kan, sudah dikenal di seluruh Indonesia, jadi masih banyak yang tetap. Nah, Opik sendiri begitu balik ke Palembang 2002 itu kan memang vakum dari musik atau tetap isinya kamu tetap mengelola main musik. Jadi selain mengelola usaha keluarga tadi, jualan kan, aku tetap ngeband karena aku
karena sudah ada dua seni tetap di ini tadi grand core tadi. campur-campur. Akhirnya aku di Palembang ada yang ngajak kawan main Ada masih masih ada. di bawah atau memang itu punya Tengkorak waktu itu kita? Tidak, punya aku pribadi. Dari hasil manggung dapat duit, aku beli gitar, beli peralatan. Sekarang berapa koleksi gitar? Terakhir itu ada 3 kemarin. Tapi sekarang sudah beberapa aku jual, tinggal Siko. Bisa dijualin kalau Apa? bisa dijualin. Pengen ganti yang lain. Oh, Bosen. bukan buntu bukan. Bisa juga sama Siko yang buntu juga. Ada buntu juga corona ya. Oh, sekarang corona jualnya. Iya. Ya, jadi memang nasib pemusik itu seperti itu. Dalam persenian juga kan terkadang memang kita harus bisa memanage keuangan. Iya, karena kan bukan pemusik deh, kayak wong-wong yang terjun di dalam dunia film kan mereka kan harus punya gear, peralatan, kamera, handycam,
termasuk dari teman yang lain juga kan perlengkapan gadget itu kan ya kalau mereka lagi collab lagi down ya boleh buat jual dulu kan ya ada duit beli lagi ada tujuan lagi Saving saya investasi kan bukan dalam bentuk emas berarti ya. dalam bentuk emas Kalau industri emas kepala emang lah. Di Jawa banyak emas. banyak Jadi itulah. Terima kasih Iya. sudah Sama-sama. menceritakan ini albumnya barangkali cerita ini kan bukan jangan sampai terkubur kan. Iya. Dan barangkali kan bisa menjadi motivasi orang muda